Hai, kembali bersama Julie Hakim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman kembali masuk ke dalam general reading ya, pembacaan umum untuk semuanya yang nonton ya. Tanpa terkecuali, semoga banyak yang ketarik energinya. Dan seperti biasanya tanpa tema, kita serahkan segala sesuatunya termasuk bacaan kali ini kepada semesta ya. Silakan kalian tonton dari awal hingga akhir, jangan di skip, jangan dilewat-lewatin, supaya kalian bisa memahami dan bisa memilah dan memilih bagian-bagian yang cocok untuk kamu. Ambil sisi-sisi positif dari bacaan tarot dan buang yang negatif. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Di sana mungkin ada yang lebih cocok, bukan yang ini ya. Oke, pastikan kalian sudah berdoa sebelum mengikuti bacaan kali ini. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita hanya membaca tarot ini melihat dari sisi energinya saja. Bisa benar, bisa salah ya. Bisa untuk kamu, bisa untuk penonton yang lainnya ya, karena ini general. Kalau untuk personal reading, mulai besok tanggal 1 Februari saya sudah mulai pembacaan secara pribadi. Silakan kalian ketik daftar tarot, kirimkan ke Kak Flori. Oke? Saya mau lihat energi kamu ya. Energi kamu semuanya yang nonton. Kamu semuanya yang nonton. Semoga banyak yang ketarik. Siapa kamu? Ini bisa ciri-ciri atau apapun ya. Ciri-ciri atau karakter, sifat, atau keadaan yang sedang kamu alami. Oke. Kamu ini orangnya, sebentar ya. Kamu orangnya sedang membatasi. Ya, atau memang kamu adalah tipikal orang yang dikit-dikit memberikan batasan ya, mungkin orang yang kalau saya bilang mungkin selektif ya, punya filter yang kuat gitu. Coba saya lihat lagi. Oke. Kamu kalau nggak cocok sama orang pasti membatasi, pasti kelihatan ya, nggak bisa palsu-palsu. Lanjut ya. Ada yang mungkin ya diam-diam menghindar, diam-diam membatasi. Mungkin kali ini kamu sedang membatasi dari seseorang yang kamu gak cocok ya. Bisa seseorang yang kamu yang sedang berdealing sama kamu ya. Kamu mungkin ada beberapa yang sempat adu argumen atau konflik atau bertengkar atau apa ya. Tapi mungkin tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa di sini yang konflik itu ada di dalam batin kamu sendiri ya. Seperti itu. Lanjut ya. 2 saya ambil ya. Oke. Kamu di sini mulai merenung, tapi bukan hanya merenung, kamu mungkin mohon petunjuk sama Yang Kuasa ya. Saya harus gimana sih ya? Apa yang harus saya lakukan? Apakah perlu saya mau lakukan pembatasan? Dan kamu mungkin juga merenung, apa sih sebenarnya yang bisa diambil atau hikmah dari hubungan aku bersama orang ini. Karena kenapa sih kok saya seperti banyak hal yang bertentangan sama batin saya gitu. Oke. Kamu orangnya itu gak pelit ya, gak pelit. Cuman ya kalau saya lihat agak boros. Ada hal-hal yang kamu membutuhkan kayak dana lebih, tapi mungkin orang-orang sekitar kamu itu nggak tahu ya, nggak tahu. Mungkin ya seperti itu. Oke, kamu adalah orang, beberapa di sini adalah orang yang tunduk kepada aturan-aturan. Saya nggak tahu aturan keluarga, aturan agama, aturan adat, atau aturan hukum, atau aturan-aturan dalam perusahaan mungkin kamu bekerja. Dan di sini saya melihatnya beberapa ada yang sudah pernah menikah atau sampai sekarang masih menikah. Atau di sini saya juga melihat cerita general bisa macam-macam loh teman-teman ya. Kamu ambil apa yang saya sampaikan, apa dari kartu yang cocok saja buat kamu. Kalau ada yang nggak cocok abaikan saja, karena ini rame-rame.
Saya lihat ada di sini, kamu itu sebenarnya ada di sini yang hubungan sama seseorang itu sudah dekat, sudah dalam. Ada yang bahkan mau naik jenjang ya, dari pacaran mau tunangan atau tunangan mau menikah gitu. Tapi setelah kau renungkan terus kenapa terlalu banyak perbedaan, mungkin sering juga bertengkar. Kemudian kamu mulai membuat pembatasan ya, padahal di sini ada juga ya yang sudah sangat serius sampai kayak apa ya, kayak orang kalau sudah mau menikah itu kan dalam ya, banyak hal yang memang di sharing gitu loh, termasuk di dalamnya mungkin uang ya. Dua saya ambil ya, saya mau ambil lagi. Oke. Kamu kadang-kadang gegabah teman-teman, saya lihat dalam melakukan sesuatu, atau mungkin di sini juga gegabah dalam mempergunakan uang boros ya, kayak saya dong. Beli skincare, beli apa? Beli alat-alat motor, beli alat-alat untuk menunjang hobi. Oke, di sini kamu adalah seseorang yang ini. The Death ini kartu bagus ya teman-teman. Artinya adalah kebangkitan atau pembaharuan. Saya melihat kamu membatasi ini karena memang kamu nggak mau gini-gini terus ya, kamu nggak mau pola yang seperti ini, karena saya lihat juga di sini memang sudah ada hal-hal yang mungkin bertentangan sama hati kamu, sehingga kamu sampai merenung apa ya sebaiknya. Dan di sini saya melihat kamu memang sedang bingung sih ya, sedang bingung, mungkin beberapa agak stres ya, agak tertekan pikirannya, sampai akhirnya membahagiakan diri sama belanja-belanja itu tadi loh. Sama kadang-kadang bersikap atau mengambil langkah-langkah konyol kalau saya lihat. Tapi nggak apa-apa sih, konyol mungkin demi kebahagiaan hati ya, demi membahagiakan hati kamu. Coba saya lihat siapa sih seseorang yang terhubung sama kamu ini, kok bikin kamu bingung ya. Siapa ini? Saya mau lihat, mau cek energinya, bisa tentang perasaan dia, tentang karakter dia, sifat-sifat dia, atau sikap-sikap dia ke kamu, atau niat tujuan dia ke kamu. Saya nggak membatasi, biarlah semesta yang memberikan petunjuknya. Seseorang yang sedang kau pikirkan yang terkait dengan cerita yang mungkin barusan saya sampaikan. Dari banyak kartu yang saya sampaikan tadi mungkin tidak semuanya cocok ya, kamu ambil yang cocok-cocok saja. Oke, saya mau lihat energi seseorang yang kamu pikirkan, terutama seseorang yang terhubung denganmu dengan cerita yang seperti ini. Coba saya lihat. Gimana sih? Ini ya. Ini nggak usah. Oke. Di sini ada The Sun. Orangnya ceria. Saya lihat ya, kamu membatasi, tapi saya merasakan dia kok ada energi-energi kayak mungkin stalking ya. Kamu mungkin membatasi komunikasi, dia stalking, atau dia tanya info tentang kamu dari orang lain, atau di sini dia secara langsung ingin menjebol yang namanya batasan-batasan yang kamu buat gitu ya. Orangnya ceria, orangnya hangat ya. Beberapa libidonya agak tinggi. Dan orang ini punya energi ngemong ya, ngemong dalam artian dia itu tipikal yang services, orang yang melayani, ngeladenin gitu ya. Orangnya penuh kasih ya, orangnya penuh kasih. Kalau kamu terhubung sama orang yang kejem ya, kayaknya enggak. Ini yang ketarik ke sini bukan orang yang kejem ya. Oke. Siapa dia? Seseorang yang kamu pikirkan. Kok mencolot ini, minta keluar dari tadi. Oke. Orang ini mungkin bisa saat ini, atau memang orang ini sedang memulai satu usaha, atau dia sedang nggak punya uang. Maksudnya gini, kalau soal finansial ya, dia sedang di bawah gitu loh, sedang di bawah. Bisa dikatakan mungkin lagi nggak punya uang juga bisa ya. Dan mungkin ini tidak disampaikan ke kamu, atau mungkin kamu sudah tahu ya. Oke.
orang ini memang secara sikap, secara perbuatan ke kamu, kadang-kadang seperti menunjukkan ketidakseriusan, ya, sehingga kamu kadang dia baik, dia sayang, ya, apalagi kalau ketemu. Tapi kalau sudah nggak ketemu, kayaknya kok kayak cuek, ya, sampai kamu kadang-kadang overthinking, ya. Ada beberapa di sini yang berusaha untuk menyambungkan telepati dengan ngebatin dia. Ya, apakah itu ngaruh, ya? Saya lihat beberapa ngaruhnya tipis, tapi sebagian juga enggak, ya. Sebagian yang nonton maksud saya. Jadi seperti itu, kita lanjut ya. Untuk melihat si dianya ini siapa. Kamu nggak usah ikut-ikut, sebentar. Oke. Queen of Coin. Orang ini ya walaupun nggak punya uang, tapi orang ini masih suka berbagi loh. Mungkin selama kamu terhubung sama dia itu nggak bilang punya uang, nggak punya uang, tapi dia selalu menunjukkan kebaikan ke kamu. Pada intinya yang ketarik ke sini ya adalah orang-orang yang baik loh, orangnya penyayang. Ya, kenapa kamu membatasi? Coba, adakah sisi negatifnya? Ya, effortnya kalau saya lihat itu kurang. Ya, effortnya aja sih yang kurang, tapi orangnya baik. Coba saya lihat lagi ya. Dia juga suka, walaupun nggak punya uang, sekalipun nggak punya uang ya, orang ini kadang-kadang sok punya uang, kadang-kadang suka berbagi gitu. Ya, nggak apa-apa sih itu ya, bagus juga. Bagus juga, tapi tergantung ya kalian melihatnya dari sudut pandang yang bagaimana. Kalau saya lihat sih sampai kartu ini aja, dari 6 kartu ini aja overall orangnya baik ya. Seven of Cups. Oke. Saya melihat memang terkadang kamu merasanya orang ini kok kayak lenjeh. Apa ya lenjeh ya bahasa Indonesianya? Tokekku sampai bunyi. Lenje itu kayak orang gampang gitu loh, menarik perhatian atau tertarik perhatiannya oleh hal yang lain gitu. Dan dia itu kayak kalau dibilang terlalu tebar pesona sebenarnya enggak. Jadi mungkin karena orang ini memang secara general orang ini adalah orang yang baik, mungkin orangnya juga menarik ya. Dan orang ini memang apa ya? Mungkin banyak yang menyukai ya. Jadi kesannya mungkin kamu berpikiran bahwa orang ini gampangan gitu ya. Kalau saya lihat sebenarnya orang ini nggak gampangan, nggak terlalu gampangan. Ya, kemudian di sini ada the world. Jadi orang ini adalah sebenarnya kamu sama dia. Ini sebenarnya cocok. Saya juga nggak tahu kenapa di sini ada pertengkaran, ada mungkin ketidakcocokan. Saya lihat sebenarnya cocok. Kemudian saya melihatnya kamu sama dia ini ya punya satu tujuan yang sama. Aku nggak tahu ya. Apakah ayo kita temenan? Oh iya ayo gitu. Itu kan sama-sama punya satu tujuan yang sama. Ayo menikah. Oh iya ayo menikah. Mungkin kalian sama kamu sama dia ini punya tujuan yang sama saya lihat. Jadi ini adalah energi seseorang yang kamu pikirkan. Bisa cocok, bisa enggak, bisa sebagian cocok, sebagian enggak cocok semua atau cocok semua. Silakan kalian tulis di komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya, terutama yang mengikuti video-video saya sudah lama, saya hafal dan saya pantau kok ya. Terima kasih banyak, semoga berkah untuk kamu. Dan untuk yang baru saja gabung saya ucapkan salam kenal dari saya ya. Selamat bergabung, jangan lupa subscribe. Salam kenal dari saya Julia Hakim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kamu dari mana? Silakan tulis di komentar. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dukung channel ini dengan like, share, komen, juga bunyikan notifikasinya, tanda loncengnya. Supaya kalau saya mengupload video baru kalian bisa langsung menontonnya secara fresh. Oke, kita lanjut untuk melihat energi dia. Energi dia sebenarnya ke kamu seperti apa? Saya mau lihat ya. Energi dia ini bisa energi apapun ya. Perasaan dia ke kamu, niat tujuan dia ke kamu, maksudnya apa, maunya apa. Saya tidak membatasi, terserah semesta mau menunjukkan apa. Dan kalian ambil sisi-sisi yang menurut kalian bermanfaat, cocok dan berguna saja untuk kamu ambil ya. Kalau nggak cocok abaikan daripada bikin pikiran. Oke, kita lihat energi dia ke kamu.
Oke. Di sini memang secara perasaan ya. Ini Ace of Cups. Jadi kecil kayak apa ya? Kalau memang kamu hubungannya sudah lama, ada kalanya ini kayak perasaan yang menyusut gitu loh, apa ya? Kendor. Berkurang. Kayaknya energi perasaannya itu kecil gitu loh. Walaupun orangnya baik, tapi kenapa di sini Ace of Cups juga? Saya kok melihat kayak kemunduran energi gitu loh. Mungkin dulunya kenceng sama kamu, sekarang kendor. Coba saya lihat lagi energi dia ke kamu. Saya nggak tahu ya. Di sini ada kalau memang kamu bertengkar, ya ada salah paham atau apapun yang sekiranya membuat kalian itu hubungannya goncang ya. Di sini dia kok saya melihat kok sakit hati, patah hati, kayak bersedih gitu. Jadi perasaan dia ke kamu jadinya kecil gitu loh. Saya mau lihat lagi ya. Gimana energi dia ke kamu? Oke. Dia merasakan ya stres berhubungan sama kamu. Loh, kenapa? Harusnya saya Bunda yang stres, dia nggak stres. Tapi di sini saya lihat dia kok stres ya. Sudut pandang masing-masing orang bisa berbeda ya. Dari sudut pandang kamu mungkin dia bikin stres kamu. Dari sudut pandang dia mungkin dia yang stres karena kamu. Five of Swords, ini Five of Swords juga ya. Teman-teman, energi dia ke kamu itu memang kayak ada marah, ada ketidakcocokan. Ada hal-hal yang sifatnya itu bisa membuat sedih dia ya. Ada yang nggak setuju, Six of Wands ya. Di sini juga energi dia ke kamu. Ini aku nggak tahu ya, ini terkait dengan harga diri ya atau penghargaan. Dia energinya ke kamu itu sebenarnya menghargai kamu ya, menghargai kamu. Tapi di sini mungkin sakit hatinya juga bisa ada hal-hal yang kamu lakukan sehingga menyinggung harga diri dia. Ada di sini. Ya, walaupun tidak semuanya. Kamu sesuaikan saja. Kita lanjut ya. Dan di sini the Fool. Teman-teman, apapun yang dia lakukan sekarang, sikap dia ya terhadap kamu itu memang dia ini tidak tidak pakai pikir, nggak terlalu difikirin gitu loh. Udah ngalir gitu aja ya. Dan ya udah kalau memang ini harus seperti ini ya aku tetap jalan gitu loh. Jadi energi dia ke kamu, apakah dia peduli sama saya Bunda? Tidak terlalu peduli, jujur saja saya harus sampaikan. Karena mungkin di sini ada rasa nggak terima, rasa sakit hati. Oke. Tapi di sini 10, di sini Ace, tapi di sini 10. Sebenarnya gini teman-teman, ya. Dia itu menilai kamu itu sudah lengkap. Ya. Paket lengkap ini di sini Hierophant. Saya nggak tahu ya. Kamu kalau terhubung sama dia, ini Hierophant, saya nggak tahu kamu itu sudah menikah, dia sudah menikah atau salah satu sudah menikah. Ya, atau kalian ini merencanakan pernikahan. Sebenarnya di sini tujuan kamu itu sama, mungkin sama-sama mau menikah. Di sini kalau dibilang apakah dia mundur dari niatnya untuk serius sama kamu, saya lihat tidak, ya. Saya lihat tidak. Tapi di sini memang dia di sini itu kayak membutuhkan penghargaan lebih terhadap usahanya, ya mungkin yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum kejadian yang ini ya. Kemudian di sini dia merasakan bahwa kamu adalah sosok seseorang yang memang sudah lengkap, sudah perfect bagi dia. Jadi kalau saya di sini agak yakin bahwa orang ini tidak ingin meninggalkan kamu, hanya sekedar mungkin lagi nggak enakan sama kamu. Ya, terutama kalau memang kamu sama dia terhubung secara pernikahan, terhubung legal, sah ya. Di sini memang kalau perasaannya kecil, tapi di sini dia sangat menghargai kamu atau kehadiran kamu di dalam hidup dia itu sangat bermakna. Paham sampai sini? Oke. Terus kita lihat ya, terus dia maunya apa? Adakah keinginan untuk memperbaiki hubungan ini? Atau inginnya dia diam aja, atau menunggu kamu, atau dia mau gimana? Yang jelas kalau untuk meninggalkan kamu saya lihat tidak. Saya lihat dulu ya.
Kita lihat ya. Sebenarnya mau dia ke kamu apa? Apakah dia ingin menyudahi kengambekannya, kemarahannya, kemudian berbaikan sama kamu, atau dia ada keinginan yang lain? Sekali lagi, ini energi keinginan. Saya tidak membacanya ke depan terjadi apa, atau dia akan bagaimana, karena itu wewenangnya Tuhan. Pembaca tarot itu membaca energi, bisa benar bisa salah. Jangan dijadikan acuan. Lagi pula ini adalah general reading, pembacaan untuk banyak orang. Yo. Selalu sering-sering saya ingatkan supaya kalian tidak terbawa emosi karena bacaan tarot. Mau dia apa? Free yourself. Mungkin sementara it's time to take back control of your life. Jadi gini, mungkin kayaknya sementara ini ya, sendiri-sendiri dulu, dalam artian bisa dikatakan apakah dia ingin segera menuju kamu? Ada keinginankah seperti itu, Bunda? Belum, dia ingin membebaskan kamu mungkin, biar kamu mungkin bisa merenungi ya. Dia pun juga bisa merenung. Artinya dia belum ada keinginan untuk menuju kamu. Mohon maaf. Oke. Children. Di sini children, your love life is being affected by children. Dalam artian di sini mungkin ya, kalau kamu sama dia menikah dan punya anak, ini kayaknya akan menjadikan satu apa ya, kayak sesuatu yang membuat kalian itu tidak mudah untuk gampang-gampang pisah atau putus ya. Saya nggak tahu ada masa apakah kamu sama dia ada anak-anak yang berpengaruh di situ. Ya. Kedua, ada juga di sini karena orang ini masih punya energi kekanak-kanakan sehingga dia menganggapnya ya sudah, saya mau meneruskan ngambek, saya mau meneruskan ini aksinya dia untuk diem, nerusin sakit hatinya ya. Berarti dia nggak sayang ya. Sesayang apapun kalau orang marah ya marah aja ya teman-teman ya. Harusnya kalau saya nggak boleh marah ya. Siapa yang bilang? Gak ada ya gitu. Forgiving and learning. Ada beberapa di sini yang memang mungkin memberikan waktu sama-sama apa ya, memberikan space untuk dirinya juga untuk kamu, di mana di dalam fase kalian mungkin lagi renggang ini dan dia ingin membebaskan kamu. Biarkan kamu itu bisa berproses untuk mungkin bisa memaafkan, bisa berdamai dengan keadaan dan bisa mempelajari dari apa yang terjadi saat ini. You deserve love. Getting to know each other, calling your soulmate. Jadi saya melihat ya, dia tidak akan melepaskan kamu karena di sini dia juga mungkin beberapa mengafirmasi kamu, baik itu lewat doa atau mungkin dengan cara yang lain ya. Dan di sini as you reveal innermost self to each other, your bond deepens. Karena di sini secara ikatan mungkin batin kamu itu sama dia itu sangat dalam ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin ya perlu dicocokin lah ya, perlu diluruskan. Dan di sini you deserve love. Artinya you are lovable. Jadi dia memberikan kesempatan untuk kamu berpikir, baik kamu ataupun dia ya. Terutama di sini ada wedding ya yang terakhir, tapi ini reverse ya. Mungkin kalau kamu memang ada kaitannya sama entah mau nikah atau kalian dalam pernikahan, atau dia atau kamu itu ada pernikahan, di sini memang dia berharapnya bisa introspeksi diri, bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di dalam hubungan kalian ini ya. Artinya intinya dia masih belum ingin. Keinginan itu bisa terwujud, bisa enggak, bisa juga berubah karena setiap saat energi bisa berubah. Jadi saya melihat energi dia belum ingin untuk menuju kamu, atau kalau untuk getting know each other di sini itu mungkin butuh untuk omong-omong, tapi mungkin belum menunggu kamu untuk bisa mungkin enak situasi kondisinya, mood kamu, dia pun juga seperti itu ya. Jadi Bunda, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya sarannya ya sudahlah, tidak selalu hubungan itu mulus. Ada
mungkin keronjalannya ya, ada halangan, rintangan, ada cobaannya. Memang mungkin saat ini harus sendiri-sendiri, dalam artian energinya harus tidak menyatu dulu ya, walaupun ada di sini ada bonding ya. Tapi jangan mengandalkan bonding saja, kalian juga harus realistis bahwa kalau memang situasi kondisinya seperti yang dari tadi kita baca, ya kamu saya hanya bisa menyarankan untuk kamu bisa sabar, untuk kamu berproses, dia juga berproses. Mungkin kamu berproses dengan kamu merenung, kamu mohon petunjuk yang kuasa, mungkin kamu diberikan petunjuk apa yang harus kamu lakukan selanjutnya ya. Kalau saya hanya bisa menyarankan sabar, ini mungkin hanyalah fase ya. Yang jelas keinginan dia untuk meninggalkan kamu saya lihat belum ada ya. Adapun kecil, mungkin hanya beberapa orang yang mungkin meninggalkan karena dia sangat kolokan ya. Tapi saya lihat kalau yang sudah meninggalkan memang inginnya apa ya, kamu bisa memaafkan dan menerima. Tapi lebih banyak yang nonton ini tidak ada yang namanya perpisahan. Oke, lebih banyak tapi ada sedikit ya. Karena yang meninggalkan ini, kalau yang meninggalkan ya, yang sudah meninggalkan ini lebih kepada karena ingin kamu lebih bahagia dengan orang lain. Karena dia mungkin merasa tidak bisa untuk membahagiakan kamu. You deserve love. Ya. Dan di sini free yourself, mungkin ingin membebaskan diri kamu. Itu sebagian kecil. Yang paling besar adalah di sini energinya tetap ingin mempertahankan, tapi sementara ini biarlah kamu berproses untuk memikirkan, untuk mungkin ngademin hati. Kalau yang habis konflik dia pun juga. Ya, jadi saran saya cuman bersabarlah. Semoga fase ini segera berlalu dan berganti dengan sesuatu yang lebih baik. Amin. Ya. Setelah ini saya mau ini ya. Pesan semesta perlu nggak? Pesan semesta aja ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya. Ya, bisa kamu ambil, bisa tidak. Saran dari saya bisa kamu ambil, bisa kamu abaikan. Ini hanya pesan semesta, bisa cocok untuk kamu, bisa tidak. Saya mau ambil beberapa kartu, 3 ya. 3 untuk kamu. Apa sih saran semestanya? Pesan semesta untuk kamu semuanya yang nonton video ini ya, terutama untuk yang cocok ya. Ya opo sih? Pesan semesta untuk kamu semua yang nonton. Transformation, you use the power of love to move through illusion and shift into awareness. Jadi kalau saya lihat, kalian disarankan untuk bertransformasi secara pemikiran ya. Kamu disarankan untuk mempergunakan the power of love. Kalau memang kamu kasih sama orang ini, to move through illusion and shift into gini, kamu harus sesuaikan dengan kenyataan yang ada ya. Kalau memang kenyataannya walaupun kamu cinta banget sama orang ini, tapi kalau sering ada pertengkaran dan kamu sudah merenung, sudah ada petunjuk, jangan apa ya, sudah ada petunjuk tapi kamu membutakan diri, membutakan hati ya, membutakan pikiran kamu bahwa kamu tetap ngotot sama orang ini, padahal sebenarnya petunjuknya adalah kamu memang harus bertransformasi, artinya harus ada perubahan dalam hubungan ini, bisa putus, bisa terus tapi lebih baik ya. Jadi disuruh ini mempelajari apakah hubungan ini layak untuk kamu atau tidak. Tapi sekali lagi saya sering mengingatkan, kalau memang rumah tangga jangan gampang-gampang untuk putus ya. Dan konsultasinya bukan di tarot, konsultasinya untuk pernikahan yang sah itu di pemuka agama yang menikahkan kalian ya. Itu yang kompeten, bukan tarot reader. Oke, kecuali kalau memang kamu bukan pasangan yang menikah ya. Kamu pikir lagi, kamu mohon petunjuknya Tuhan, karena sebenarnya disuruh transformasi di sini. Release. Beberapa di sini banyak, you have the ability to give over unwanted energies to the loving force of the universe. Artinya mungkin ya di sini suruh merubah haluan juga bisa. Untuk apa? Untuk nggak memikirin dia.
karena suruh ngelepasin. Kamu harus menjadi sosok yang bahagia, the death ya. Jadi mungkin batasan yang kamu lakukan di sini mungkin memang perlu ya. Untuk apa? Untuk kamu melatih diri juga untuk siap melepaskan dia. Lanjut ya. Ini saran semesta, bisa diambil bisa enggak ya. Saya cuma membaca tarot, bacakan kartu ya. Cause effect, sebab akibat ya. You are aware that the love he create in your soul is an agent of change and the foundation of your result. Jadi sebenarnya kamu ini kan ya, kamu kembalikan lagi kepada situasi kondisi yang kamu alami. Segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya ya. Jadi apapun yang terjadi di dalam hubungan kamu itu ada sebab akibatnya. Kalau memang penyebabnya dia sehingga membuat kamu, akibatnya kamu sudah hilang respect, kamu nggak nyaman, atau kamu sudah kayak pesimis sama hubungan ini, berarti kamu suruh transformation untuk rilis, melepaskan dia. Tapi kalau memang itu sebabnya dari kamu ya, sehingga mengakibatkan seperti ini, jadi sebaiknya kamu itu bertransformasi untuk memperbaiki sikap, dan kamu harus siap dengan kalau memang ini harus terlepaskan. Paham sampai sini? Oke? Saya kira itu saja teman-teman bacaan kali ini. Semoga banyak dari yang saya sampaikan dari kartu ini yang bermanfaat untuk kamu, sehingga bacaan ini jadi berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kamu yang sudah buang-buang kuota menonton video ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe ya. Dan untuk pendaftaran pembacaan secara pribadi nggak rame-rame seperti ini, tetap seperti biasanya, ketik daftar tarot. Selain ketik daftar tarot, tidak akan dijawab. Baik untuk klien lama, sudah pernah, sering kali, tetap sama supaya terbaca oleh admin. Ketik daftar tarot, kirimkan ke admin. Nomor admin ada di bawah deskripsi video YouTube ini. Ya. Kalau kalian menemukan video ini di platform yang lainnya, itu hanya potongan-potongan, kalian tetap diarahkan ke video YouTube. Oke. Dan kalian bisa menemukan kontaknya admin saya, namanya Kak Flori. Silakan ketik daftar tarot dan kalian menunggu balasan di jam kerja jam 15 sampai dengan jam 20. Pembacaannya pun juga jam segitu karena itu jam untuk kerja tarot saya. Ya, jadi untuk kalian yang memang tidak bisa menyesuaikan di jam itu, berarti kita tidak berjodoh ya. Mohon maaf karena memang saya bisanya jam segitu. Dan untuk admin juga jam segitu ya teman-teman untuk balasnya ya. Apa yang diberikan oleh admin, balasan dari admin dibaca semuanya supaya kalian bisa mengerti. Dan peraturan dari waktu ke waktu mungkin ada yang perbedaan ya. Jadi mungkin klien-klien lama yang mau daftar lagi mungkin nggak tahu. Maka dari itu saya mau beritahu di sini, disclaimer di sini, tetap ketik daftar tarot walaupun yang sudah pernah. Oke? Dan pembacaan untuk yang kalian nggak tahu, pembacaannya itu dengan video call, kita langsung ketemu seperti ini dan berinteraksi ya. Pertanyaannya berapa? Pertanyaannya bebas, berapapun. Cuman saya menyediakan durasi 15 menit dan 30 menit saja. Jadi silahkan kalian mendaftar sesuai durasi yang kalian butuhkan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyimak dan sampai ketemu lagi di video saya yang lainnya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.